Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jawab salamnya kurang semangat nih. Bapak ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong. Jawab salamnya harus semangat. Karena apa? Karena menjawab salam itu adalah kewajiban ya. Jadi kalian harus menjawabnya dengan semangat. Oke, nah kalau jawabannya sudah semangat, Bapak mau nanya nih sama kalian semuanya. Anak-anak Bapak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Masih kurang semangat nih. Bapak tanya lagi ya. Halo semua, apa kabar? Baik. Halo semua, apa kabar? Baik. Halo semua anak soleh soleha. Halo semua, apa kabar? Baik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati yuk kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang hore hore. Kalau kau suka hati bilang hore hore. Kalau kau suka hati yuk kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore hore. Kalau kau suka hati semuanya hore. Kalau kau suka hati semuanya hore. Kalau kau suka hati yuk kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya hore. Alhamdulillah semuanya sangat semangat. Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa dulu kepada Allah. Kenapa? Agar Allah memberkati kita dan memudahkan kita dalam belajar. Oke, mantap sekali semuanya udah pintar ya. Nah, ayo kita bersama-sama berdoa. Bapak akan memimpin doanya. Kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Bapak mau nanya dulu ya. Kalian lihat dulu nih di sekitar kalian, di kiri dan kanannya. Yo, siapa yang hari ini nggak masuk sekolah? Nggak ada yang tidak masuk? Alhamdulillah, semuanya jadi hadir semuanya ya. Alhamdulillah, itu dong harus semangat ya sekolahnya ya. Oke, nah pada hari ini bersama dengan Pak Wahyu, kita akan bersama-sama belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dengan subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, kalian sudah siap belum dalam belajar? Sudah? Sudah ya, Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita nyanyi bersama-sama. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, karya dari R. Suharjo. Siap nggak? Siap ya, harus bernyanyi dengan semangat. Oke? Sip. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Nah, Bapak ingin memperlihatkan gambar nih pada kalian. Mau lihat nggak? Mau ya? Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan pada kalian ya. 1, 2, hop. Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Nah, gambar apa ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, Ilham, apa? Gambar apa? Gambar kebudayaan. Iya, benar sekali. Siapa lagi yang bisa jawab? Ayo. Iya, benar sekali. Siapa? Intan. Gambar tentang orang yang menari dengan berbaju adat ya. Iya, benar sekali ya. Jadi jawaban Intan dan Ilham benar sekali ya. Nah, jadi
gambar ini adalah gambar yang memperlihatkan tentang kekayaan kebudayaan dari negara Indonesia. Negara Indonesia itu sangat kaya sekali dengan berbagai budaya. Pulaunya aja udah banyak itu kan, apalagi budayanya pasti sangat banyak. Satu gambar lagi nih, Bapak ingin menunjukkannya kepada kalian. Hup. Nah, ini gambarnya. Ayo, gambar apa ini? Iya, benar sekali. Ini adalah gambar tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Kita bisa melihat di sini, ya, ada dari suku Jawa, suku Cina, ada lagi dari Papua, banyak sekali ya. Dan lihat mereka. Ada yang berkulit hitam, ada yang bermata sipit, ada yang berkulit putih, sangat beragam ya. Nah, itulah Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali ragam, tidak hanya budaya, tapi juga suku dan ciri-ciri orangnya juga berbeda ya. Dan perbedaan itu jangan kita jadikan sebagai perbedaan yang memisahkan kita. Perbedaan itu harus kita jadikan sebagai penyatu kita ya. Karena apa? Karena berbeda-beda kita tetap satu jua, bineka tunggal ika. Ya, benar sekali. Nah, ada lagi nih, satu gambar lagi nih. Hup. Nah, ini gambarnya. Ayo, ini gambar apa? Iya, benar sekali ya jawabannya. Ini adalah gambar banyaknya agama di Indonesia. Ada agama Kristen, Buddha, Islam, ada juga Hindu, dan ada juga Konghucu. Mantap sekali. Nah, Indonesia juga beragam akan agamanya. Banyak sekali agama-agama Indonesia ya, seperti yang telah Bapak sebutkan tadi. Kemudian, nah, Bapak ingin nih menanyakan bertanya sama kalian. Lihat di lingkungan sekitar kalian ya, lingkungan di rumah kalian. Nah, kalian bisa melihat gak ada keberagaman sosial budaya di daerah kalian, di daerah sekitar lingkungan rumah kalian? Ada nggak? Ada. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ayo, keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di daerah sekitarnya. Siapa? Ayo, angkat tangan. Ya, Heni. Apa Heni? Keberagamannya? Iya, benar sekali ya Heni. Heni bilang di daerah tempat tinggalnya ada orang Cina, dan juga ada orang Melayu, ada juga orang Madura ya. Mantap sekali ya. Nah, itu termasuk keberagaman dari suku-suku di Indonesia dan agama juga ya. Nah, siapa lagi yang jawab? Angkat tangan. Iya, Siska. Apa Siska? Oh iya, benar sekali kata Siska. Di dekat daerahnya banyak sekali budaya. Ada yang bisa menari daerah. Kemudian ada yang apa? Ada juga menari daerah menari daerah Jawa. Oh, mantap sekali ya. Selain itu apalagi Siska? Ya, ada juga katanya banyak juga seni-seni di daerahnya. Ya, benar sekali ya. Jadi itu adalah keberagaman kebudayaan yang ada di daerah sekitar rumah Siska. Tepuk tangan dulu dong buat Siska dan Heni yang telah menjawab pertanyaan di Pak Guru. Tepuk tangan dulu dong. Ya, mantap sekali ya. Tadi kan Heni sama Siska sudah menjawab. Nah, itu adalah contoh dari keberagaman sosial budaya yang ada di daerah mereka ya. Nah, itu bisa kalian lihat di lingkungan kalian tuh. Banyak sekali keberagaman sosial budaya yang bisa kita lihat. Banyak sekali ya. Itu kalian harus hormati, harus toleransi ya. Nggak boleh saling menghina. Oke? Mantap. Kan tadi kan Bapak sudah jelaskan bahwa Indonesia itu sangat kaya. Kaya dengan budaya, kaya dengan adat, kaya dengan bahasa. Banyak sekali ya. Nah, tidak hanya itu loh. Kita harus bangga bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak sekali. Lihat di sekitaran kalian. Banyak sekali sumber dayanya. Banyak sekali pohon-pohon yang menghasilkan banyak sekali manfaat bagi kita. Banyak sekali bahan-bahan galian dari tanah yang sangat banyak di Indonesia. Seperti emas, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, banyak juga loh rempah-rempah Indonesia. Kalian pernah makan rendang kan? Nah, itu banyak sekali rempahnya. Di Indonesia itu banyak sekali. Bahkan bukan hanya sekarang, dari zaman Indonesia sebelum merdeka, dari zaman penjajahan, itu sudah banyak kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, hal itulah yang menjadi salah satu faktor
negara Indonesia dijajah oleh orang luar, dari bangsa-bangsa luar seperti bangsa Jepang, bangsa Belanda, dan bangsa Portugis. Nah, mereka datang ke Indonesia, menjajah Indonesia. Salah satunya faktornya karena adalah kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Mereka ingin menguasai itu semuanya. Nah, oleh karena itulah mereka menjajah Indonesia. Mereka mengambil semuanya untuk mereka jual keluar dari negara Indonesia. Nah, Indonesia pernah dijajah oleh negara apa? Ya tadi yang seperti yang Pak Duru sebutkan. Ya, Belanda pernah menjajah Indonesia, pernah juga dijajah oleh Jepang. Di Indonesia, Belanda menjajah Indonesia itu selama 3,5 abad, lama sekali kan. Nah, kemudian Jepang juga menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Nah, itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa dulu negara Indonesia ini dengan banyaknya kekayaan itu pernah menjadi rebutan dari negara-negara lain. Mereka berebut berperang untuk merebutkan Indonesia. Untuk apa? Untuk mengambil kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang nih Bapak ingin bertanya lagi nih. Dari penjelasan Pak Guru tadi, kira-kira siapa yang mau menjawab faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab Indonesia dijajah oleh negara lain? Ayo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Iya, Eko. Mantap sekali Eko ya. Apa Eko? Iya, Indonesia sangat kaya ya. Indonesia sangat kaya, kata Eko. Iya, benar sekali. Indonesia sangat kaya kan. Buat tadi akan sumber daya alam, sehingga membuat negara lain ingin mengambilnya untuk dikuasai. Oleh karena itu mereka menjajah negara Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu dong ya buat Ekonya sudah berani menjawab. Tepuk tangan dulu dong. Ya, mantap sekali. Nah, seperti yang telah Bapak sebutkan tadi, bahwa Indonesia itu sangat kaya sekali. Dari zaman dulu Indonesia sudah kaya dengan berbagai sumber daya alam, baik itu rempah-rempah dan hasil tambang. Nah, karena itulah Indonesia dijajah oleh negara lain. Mereka tuh tertarik dengan kekayaan Indonesia. Nah, sekarang kan Indonesia sudah merdeka. Alhamdulillah. Ayo, siapa tahu Indonesia merdeka tahun berapa? Iya, benar sekali, tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus. Nah, waktu zaman dulu, di saat Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh presiden pertama kita, siapa namanya? Iya, benar sekali, Insinyur Soekarno. Nah, setelah kita merdeka, Indonesia ini ingin lagi dijajah oleh negara lain. Nah, karena itulah Indonesia melakukan berbagai cara untuk agar Indonesia ini tidak lagi dijajah oleh negara lain. Nah, apa aja upayanya? Banyak sekali ya upaya yang dilakukan, antara lain seperti mereka itu Presiden Soekarno biasanya berpidato kepada masyarakatnya agar masyarakat Indonesia pada saat itu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi dari Sabang sampai Merauke, dari negara, dari bangsa, dari suku apapun, dari ras apapun, dari agama apapun, mereka harus bersatu. Kemudian menciptakan toleransi. Nah, banyak sekali dari zaman dulu ya, Presiden Soekarno selalu mengeluh-elukan toleransi. Bahkan di Pancasila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia itu mengakui adanya Tuhan. Nah, bahwa walaupun Tuhan yang dianggap yang dipercaya oleh setiap agama itu berbeda, tapi tetap kita harus toleransi. Tidak ada agama ini kita tetap Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang dicakram oleh burung Garuda. Ya, walaupun berbeda kita tetap satu dua. Kemudian menciptakan rasa cinta tanah air. Nah, waktu itu para petinggi negara memberikan semangat kepada para masyarakat Indonesia untuk menciptakan rasa cinta tanah air. Kita nggak boleh benci negara kita harus benci dengan penjajah, agar apa, negara kita tetap merdeka sampai selama-lamanya. Nah, dari penjelasan Pak Guru tadi ini, kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan Pak Guru?
Angkat tangan ya. Nah, ayo siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menyebutkan ya upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya seperti tadi yang telah Pak Guru sebutkan? Ayo siapa? Angkat tangan. Iya, Eko lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Eko siapa? Ayo kan, sebutkan upayanya. Eko apa saja tadi seperti yang telah Pak Guru sebutkan, jelaskan tadi. Iya, benar sekali. Kata Eko, menciptakan persatuan yang kuat ya. Iya, benar sekali Eko ya, menciptakan persatuan yang kuat. Siapa lagi yang ingin menjawab? Tangan. Iya, siapa itu? Intan lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Intan, ayo jawab. Menjunjung sikap toleransi. Ya, benar sekali ya, menjunjung sikap toleransi. Biarpun kita berbeda, kita harus saling menghormati. Walaupun agamanya ini, agamanya itu, kita masih bisa berteman. Walau sukunya ini, sukunya itu, kita masih bisa bersahabat. Nah, tadi pertanyaan, jawaban dari Eko dan Ika benar sekali ya. Kita tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua ya. Insya Allah ya, benar sekali. Nah, benar sekali ya jawaban dari mereka tentang kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Kemudian kita harus menciptakan toleransi. Benar sekali itu. Karena kalau tidak kita yang menjaganya, terus siapa lagi ya? Dan bukan dari sekarang kita menjaganya, terus kapan lagi? Kita harus menjaga negara kesatuan Indonesia. Nah, tadi kan Bapak kan sudah menjelaskan ini tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya, ya. Itu kan di zaman pahlawan dulu, bahkan setelah Indonesia merdeka, mereka terus melakukan upaya agar Indonesia tetap mempertahankan kedaulatannya, tetap merdeka, nggak boleh dijajah lagi. Nah, sekarang ini Bapak ingin kalian, ya, siapa yang bisa menjawab ya? Siapa yang mau tepuk tangan dulu? Siapa yang bisa menceritakan kepada Bapak perannya sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai orang yang hidup di zaman sekarang yang sudah merdeka, bagaimana caranya mempertahankan kedaulatan di zaman sekarang? Ayo, siapa? Tangan. Iya, yang Heni. Apa Heni? Ayo. Pertanyaannya lupa ya. Oke, nggak apa-apa, Pak akan sebutkan lagi ya pertanyaannya. Bagaimana cara mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia di zaman sekarang nih, ya? Ini kan intinya zaman sekarang ya, sudah mereka. Ayo apa? Iya, belajar dengan giat. Ya, benar sekali. Kita harus belajar dengan giat. Agar apa? Agar kedepannya kita menjadi orang yang sukses, menjadi generasi yang baik, dan bisa menjadi pemimpin negeri yang baik, agar Indonesia kedepannya akan menjadi negara yang maju. Oke, apa lagi? Siapa mau jawab? Iya, Purwanti ya. Purwanti nih udah mau ngomong ya, bagus sekali. Apa Purwanti? Iya, menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Wah, keren sekali nih Purwanti yang menjaga kebersamaan dalam perbedaan ya. Kita lihat di lingkungan kita banyak sekali kekayaan sosial budaya yang ada di daerah kita. Nah, itu harus kita hormati. Kita nggak boleh mengolok-olok budaya yang berbeda dari kita. Kita tidak boleh menghina agama yang lain dari kita. Kita harus sama-sama bertoleransi, menghargai perbedaan dalam kebersamaan. Mantap sekali, tepuk tangan dulu buat Heni dan Purwanti yang telah menjawab benar-benar. Ya, mantap sekali ya. Mantap sekali, keren. Nah, sekarang Bapak ingin kalian berkelompok ya. Silahkan berkelompok dengan teman sebangkunya aja ya. Silahkan lihat teman sebangkunya. Nah, Bapak mau tiap kelompok mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia ya, dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Mau ulangi, Bapak mau kalian mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya ya. Silakan kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian atau teman sebangku kalian. Nah, Bapak silakan kalian untuk berdiskusi ya. Nah, sudah selesai diskusinya.
Sudah ya. Nah, kemudian Bapak mau dari tiap kelompok kalian silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang identifikasi tentang faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam pertahanan kedaulatannya. Ayo siapa dulu yang maju? Iya, kelompok Ilham dan Eko, silakan maju dulu. Ya, apa hasil diskusinya tadi? Iya, benar sekali. Faktor-faktor penting penyebab Indonesia dijajah adalah tadi faktor utamanya kata Ilham dan Eko adalah karena sumber daya alamnya yang sangat banyak. Kemudian juga karena tadi katanya banyak sekali rempah-rempahnya ya, dan juga banyak sekali hasil tambangnya ya, benar sekali ya. Nah, satu kelompok lagi nih terakhir, ayo siapa? Iya, Hendy dan Intan silakan maju ke depan. Nah, tadi kan Eko kan sudah menyebutkan, Eko dan Ilham kan sudah menyebutkan faktornya ya, faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Sekarang Bapak mau Hendy dan Intan untuk menyebutkan tadi hasil identifikasinya upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Ayo apa aja? Iya, benar sekali ya. Tadi disebutkan oleh Hendy dan Intan tentang upaya bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya adalah dengan menciptakan rasa persatuan dan kesatuan agar Indonesia tidak lagi dijajah. Kemudian tadi juga menyebut tentang belajar agar cinta tanah air. Wah, belajar cinta tanah air itu berarti kita harus belajar tentang sejarah negara Indonesia ya. Apalagi tadi yang terakhir disebutkan oleh Intan dan Hendy itu adalah menunjukkan rasa toleransi antar perbedaan. Mantap sekali ya. Ya, kita dulu buat kelompoknya sudah maju ya. Tangan lagi ya, mantap sekali ya. Alhamdulillah. Para murid-murid Bapak semuanya sudah hebat dan sudah paham dengan materi ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kan kita kan sudah membahas tentang apa ya tadi ya, tentang keberagaman sosial budaya ya. Ada juga tentang kita sudah belajar tentang upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Kita belajar ini ya tadi tentang pertama itu tentang keberagaman sosial budaya, kemudian faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia, kemudian juga upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Nah, ini harus kalian ketahui ya bahwa banyak sekali keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia seperti yang telah kalian sebutkan, seperti yang telah Bapak sebutkan tentang keberagaman sosial budaya. Banyak sekali ya, jangan kita mengukur se-Indonesia. Di lingkungan sekitar kita aja itu sudah banyak loh, banyak sekali kan. Kalian bisa menemukan orang beragama lain, orang dengan budaya lain, orang dengan suku lain ada di daerah kalian. Kemudian kita juga sudah belajar tentang faktor penyebab penjajahan bahasa Indonesia. Kita mengetahui dari zaman dulu, bahkan sebelum merdeka, Indonesia telah banyak memiliki sumber daya alam, banyak sekali rempah-rempah, banyak sekali hasil tambang, sehingga membuat bangsa dari luar datang ke Indonesia untuk mengambil semua kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita dulu terjajah oleh bangsa luar, dan karena perjuangan dari para pahlawan terdahulu, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Dan kemudian setelah merdeka kita juga ada upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Dan setelah merdeka, Indonesia tidak hanya tinggal diam, dia harus berjuang menjaga kedaulatan Indonesia agar tetap terus merdeka. Banyak sekali upaya yang dilakukan seperti mencintai bangsa Indonesia, menciptakan persatuan dan kesatuan, kemudian menciptakan rasa toleransi yang tinggi. Ya, benar sekali ya, alhamdulillah. Nah, sekian dulu ya materi kita pada hari ini bersama dengan Pak Wahyu. Gimana pembelajaran hari ini? Kira-kira kalian senang nggak? Senang ya, alhamdulillah. Kalau senang ya, Bapak senang mendengarnya.
Nah, kalian setelah belajar sama bapak, kalian juga harus belajar di rumah. Agar apa? Agar ilmunya tidak hilang ya. Jadi kalian harus belajar di rumah, belajar sama orang tua juga bisa. Oke? Sip. Nah, jangan lupa juga kalian harus menjaga apa? Menjaga kesehatan. Sekarang ini banyak sekali virus ya, virus COVID. Kalian harus pakai masker kalau keluar. Terus kalau dari luar kalian sering cuci tangan ya, cuci tangan. Nah, dan kemudian jangan keluar rumah kalau enggak perlu ya, tetap di rumah ya bersama orang tua, bermain sama kakak abang atau bermain sama adik dan bermain sama ayah bunda. Kemudian jangan lupa juga belajar di rumah. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita. Yuk kita tutup dengan doa dulu dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.